Setiap tahun di dunia terdapat 500.000 kasus baru penderita kanker serviks dan lebih dari 250.000 angka kematian yang disebabkan oleh kanker serviks ini. Di Indonesia sendiri, 52 juta wanita terancam kanker serviks. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan per 2018, angka kejadian wanita yang menderita kanker serviks adalah 23,4 per 100.000 orang dan ditemukan 40.000 kasus baru setiap tahunnya. Karenanya, jangan pernah ya meremehkan gejala apapun terkait kanker serviks ini. Apa saja faktor risiko kanker serviks yang telah dibuktikan? Pertama, faktor risiko genetik. Apa faktor risiko genetik ini? Faktor risiko genetik terjadi jika terdapat riwayat keganasan pada keluarga dari seorang individu. Maka risiko keganasan juga akan semakin meningkat. Kedua, adanya riwayat ginekologis yang mana apabila adanya hubungan seksual pada usia muda, yaitu pada usia di bawah 20 tahun, maka risiko kanker serviks juga semakin meningkat. Ketiga, adanya agen infeksius. Agen infeksius ini biasanya ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman dan secara pasti penyebabnya yaitu terinfeksi oleh human papillomavirus. Saja gejala kanker serviks yang perlu kita ketahui. Pertama, adanya cairan misfi yang tidak normal seperti berbau menyengat atau disertai darah. Kedua, gejala dapat berupa perdarahan yang tidak wajar dari misfi. Ketiga, gejala juga dapat berupa perdarahan di antara siklus menstruasi. Keempat, gejala dapat berupa siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Kelima, gejala juga dapat berupa nyeri pada panggul atau di perut bagian bawah. Keenam, atau gejala dapat berupa nyeri saat berhubungan seksual. Pada beberapa kasus yang lebih lanjut, gejala juga dapat disertai badan lemah dan mudah lelah, berat badan yang menurun padahal sedang tidak diet, kehilangan nafsu makan, nyeri di pinggang atau punggung bawah ataupun tungkai, hingga dapat terjadi pembengkakan pada tungkai. Jadi, kita tidak boleh mengabaikan ya jika terdapat gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita akan membahas seputar mitos atau faktakah seputar kanker serviks. Pertama, kira-kira benar atau enggak ya kanker serviks itu tidak dapat dicegah? Ayo, menurut kawan-kawan? Jadi, ini mitos ya, karena kanker serviks dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih pada ingat kan apa saja faktor risikonya? Kedua, terinfeksi virus ini atau HPV berarti pasti menderita kanker serviks. Ini mitos atau fakta? Menurut teman-teman, ini mitos. Karena tidak semua virus HPV menyebabkan kanker serviks. Kanker serviks dapat terjadi bergantung dari tipe virus penyebab. 3. Setelah suntik vaksin HPV, tidak perlu lagi menjalani tes pap smear. Kira-kira ini mitos atau fakta? Tentu ini mitos. Pada usia seksual aktif atau pada range usia 25 hingga 65, tetap disarankan melakukan tes pap smear 3 atau 5 tahun sekali berdasarkan rekomendasi dokter yang kompeten di bidangnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau mendeteksi dini dan mencegah keterlambatan diagnosis kanker serviks. 4. Ini mitos atau fakta ya? Penanganan kanker serviks bisa menimbulkan kemandulan. Tentu mitos. Untuk kasus tertentu, dokter bisa saja melakukan tindakan penyelamatan yang dapat berisiko kemandulan. Namun, jika kanker serviks dapat dideteksi secara dini, kemandulan dapat dihindari. 5. Tidak ada gejala berarti tidak menderita kanker serviks. Menurut teman-teman, mitos atau fakta? Jadi, ini mitos. Hal ini bergantung dari stadium penyakit,
Kapan terdiagnosisnya kanker serviks? Pada stadium dini, gejala pada umumnya belum timbul dan dirasakan. 6. Ini mitos atau fakta? Menderita kanker serviks tidak memiliki harapan hidup. Ini mitos ya. Jika terdeteksi dini, tentu harapan kesembuhan lebih besar. Karenanya, penting sekali deteksi kanker serviks sejak dini. Assalamualaikum kawan-kawan semua, saya Dr. Atika Damayanti, spesialis kulit dan kelamin, Magister Kesehatan, akan share pada Anda semua mengenai pencegahan kanker serviks pada wanita. Apa sih kanker serviks itu? Kanker serviks adalah kanker yang muncul di leher rahim. Kanker ini terjadi saat sel-sel di leher rahim yang seharusnya tumbuh secara normal berubah menjadi pertumbuhan tidak normal dan tidak terkendali. Kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan kanker terbanyak kelima pada wanita di seluruh dunia. Berdasarkan Indonesian Journal of Cancer, sampai saat ini kanker mulut rahim atau kanker serviks merupakan masalah kesehatan perempuan-perempuan di Indonesia sehubungan dengan angka kematian yang tinggi. Keterlambatan diagnosis pada stadium awal, keadaan umum yang lemah, status sosial ekonomi yang rendah, keterlambatan sumber daya, keterlambatan sarana dan prasarana rujukan, jenis histopatologi, dan derajat pendidikan ikut serta dalam menentukan derajat keparahan penderita. Hari ini saya akan sharing bagaimana mencegah masalah seputar area kewanitaan. Seperti yang sudah kita ketahui, salah satu masalah seputar area kewanitaan yaitu keputihan. Bagaimana ya mencegah keputihan? Tentunya, keputihan dapat kita cegah dengan menjaga kebersihan area kewanitaan. Dengan menggunakan pembersih yang tepat, tidak melakukan pembersihan yang berlebihan dengan bahan yang dapat mengiritasi, tidak menggunakan pakaian dalam ketat dan berlapis, tidak menggunakan panty liner ataupun pembalut secara berlebihan, tidak bertukar pakaian dengan orang lain, dan tentunya menjaga area kewanitaan tetap lembab. Pencegahan masalah keputihan juga dapat dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang beresiko menyebabkan timbulnya infeksi pada area kewanitaan. Dengan cara tentunya tidak melakukan hubungan seks bebas dan tidak aman. Dan terakhir tentunya mengkonsumsi makanan dan minuman bernutrisi yang diperlukan tubuh dan area kewanitaan kita. Tetap di kelas ini untuk mengikuti materi selanjutnya. Saya Dr. Atika Damayanti, spesialis kulit dan kelamin, Magister Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.